Bab 866, Mencari Long Yuan. Surga menunggu Julian di luar pintu sebentar, lalu Julian keluar. Setelah keduanya menyapa, mereka langsung menuju kawasan militer tanpa penundaan lebih lanjut. Di wilayah militer, King Kotake secara pribadi menerima Julian dan Surga. Saudara Jiang, helikopternya sudah siap dan penuh bahan bakar. Masih ada cadangan bahan bakar di pesawat, cukup untuk perjalanan pulang pergi. Ada juga pilotnya. Julian tampak bersyukur dan berkata, "Terima kasih. Kita berdua bersaudara, mengapa kita masih mengucapkan kata-kata sopan ini?" King Kotake berkata sambil tersenyum, "Baiklah, saya tidak akan membuang waktumu lagi. Silakan berangkat sekarang. Kita seharusnya sudah bisa tiba di dalam malam. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu berapa hari kamu akan pergi kali ini, jadi aku di pesawat menyiapkan makanan selama seminggu." King Kotake berpikir dengan sangat komprehensif. Bahkan makanan telah disiapkan untuk Julian. Julian dan Surga tidak berhenti lama, dan langsung menaiki helikopter besar tersebut. Helikopter itu perlahan lepas landas, meninggalkan sungai dan menuju ke luar negeri. Di pesawat, Julian menutup mata dan beristirahat. Segera, hari sudah malam. Komandan Surgawi, menurut peta, tujuannya ada di area ini. Julian menutup matanya untuk beristirahat, dan pilot berbicara agar dia bereaksi. Julian mengangguk dan berkata, "Temukan pulau terdekat untuk singgah sementara." "Oke." Pilot itu mengangguk. Kemudian mulai mencari pulau-pulau terdekat. Segera, saya menemukan sebuah pulau besar, menemukan tempat datar, dan menghentikan pesawat. Setelah berhenti, Julian mengeluarkan peta dan mulai membacanya. Surga juga datang. Julian memerintahkan, "Ngomong-ngomong, buka peta satelit dan biarkan saya melihatnya." "Ya." Pilot segera membuka peta satelit pesawat. Julian melihatnya, lalu membuka peta, menunjuk ke suatu tempat, dan berkata, "Jika peta itu benar, maka lokasi kita saat ini ada di sini, dan lokasi Long Yuan berjarak 100 km, dan seharusnya ada di sini. Ini pulau." Julian menunjuk ke tempat Long Yuan. "Lalu tunggu apa lagi? Bawa saja pesawatnya pergi." "Tuhan tidak sabar." Julian berhenti sedikit dan berkata, "Kami masih belum tahu apakah tempat ini Long Yuan, atau apakah ada naga di sini, dan kami belum melihat seperti apa rupa naga, dan kami tidak tahu kekuatan sebenarnya dari naga. Saya tidak tahu apakah gangguan kita yang terburu-buru akan membuat marah naga. Menurut maksud saya, pilotnya ada di sini, dan kami berdua bergegas. Dengan kekuatan kami dapat melewatinya sepenuhnya." Julian khawatir jika pilot menerbangkan pesawat dan membuat marah Long, akan ada masalah. "Oke." Surga mengangguk. Dia juga setuju dengan pendekatan Julian. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada pesawat, di wilayah laut yang luas ini, meskipun sangat kuat, akan sulit untuk kembali dan mencapai langit. "Ayo turun dari pesawat." Julian turun dari pesawat terlebih dahulu. Sky mengikuti dari belakang. "Julian, menyeberangi laut seperti ini menghabiskan terlalu banyak energi. Ayo kita cari kayu dan buat perahu sederhana." Peta menunjukkan bahwa tempat ini berjarak lebih dari 100 km dari Long Yuan. Meskipun mereka dapat sepenuhnya melewatinya dengan kekuatan mereka. Namun, hal ini juga berbahaya. Oleh karena itu, Surga berpendapat lebih aman membuat perahu. "Baiklah." Julian mengangguk. Keduanya kemudian menyebar dan mulai menebang pohon di sekitar. Tak lama kemudian, mereka menebang banyak pohon besar, membelahnya menjadi beberapa bagian, dan menggunakan kulit kayunya untuk membuat tali pengikat. "Saya bekerja sampai malam untuk menyelesaikan perahu sederhana." Menurut gagasan Julian, dia akan pergi ke Long Yuan besok pagi. Tapi Surga tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Julian tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan semalam. Keduanya mengambil makanan dan naik perahu. Surga kemudian mulai menggunakan energi aslinya untuk mempercepat kapal, sekaligus mengontrol arahnya agar kapal tidak menyimpang. Hanya butuh 1 jam untuk menempuh jarak lebih dari 100 km. 1 jam kemudian, hari sudah gelap gulita. Di wilayah laut, angin kencang bertiup, dan gelombang besar setinggi lebih dari 10 meter menyapu, terus-menerus menghantam pantai. Surga memarkir perahu dan mengamankannya. Kemudian dia berbalik dan melihat ke pulau besar di depannya dan berkata, "Seharusnya ada di sini." Peta menunjukkan bahwa ada jurang yang dalam di sini, dan naga hidup di dalam jurang tersebut. Tapi ini adalah pesan yang ditinggalkan ribuan tahun yang lalu. Sudah berlalu. Selama lebih dari 1000 tahun, saya tidak tahu apakah naga itu masih ada atau tidak. Julian juga memeriksa arah dan berkata, "Pulau ini relatif besar. Mari kita cari secara terpisah. Anda pergi ke sini dan saya pergi ke sini. Terlepas dari apakah kita menemukannya atau tidak, kita akan kembali ke sini untuk berkumpul sebelum fajar. Kalau begitu aku pergi dulu." Surga tidak tinggal lama, berbalik dan pergi. Julian tidak membuang waktu. Keduanya melihat ke arah yang berbeda. Julian mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Dia mengambil satu langkah dan muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Dia terus bergerak maju dan melihat sekeliling. Dia berjalan menuju tengah pulau. Setelah berlari sekitar 20 menit, dia melihat sebuah gunung. Dia memasuki gunung yang dalam dan bergegas menuju puncak.
Tak lama kemudian, dia muncul di puncak gunung setinggi 1000 meter. Berdiri di puncak gunung, dia bisa melihat semua gunung. Meski saat itu malam, hari ini bulan sangat cerah, dan dia bisa melihat sangat jauh. Setelah mencapai puncak gunung, ia menemukan jurang yang lebarnya lebih dari 200 meter. Julian berdiri di depan tebing. Melihat jurang maut, dia bergumam pelan, tempat ini seharusnya Long Yuan. Ayo kita kembali dan istirahat malam ini. Saat besok cerah, kita bisa datang ke sini bersama surga untuk memeriksanya. Setelah Julian memikirkannya, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Ketika dia kembali, langit telah kembali. Bagaimana? Surga bertanya begitu dia kembali. Julian mengangguk dan berkata, kita seharusnya menemukan Long Yuan, tapi saya belum yakin. Mari kita cari tempat untuk istirahat dulu, lalu periksa lagi setelah fajar besok. Oke, terserah kamu. Keduanya meninggalkan pantai lagi dan mulai memasuki kedalaman pulau. Tidak lama kemudian, dia muncul di hutan. Namun, kali ini keduanya tidak masuk lebih dalam, melainkan beristirahat di tempatnya. Julian mulai menyalakan api, sementara surga pergi berburu. Setelah Julian menyalakan api, surga kembali dengan membawa seekor hewan tak dikenal. Hewan tersebut telah dikupas, dikuliti, dan dibersihkan. Mereka berdua duduk mengelilingi api unggun, memanggang daging. Tidak ada yang berbicara. Suasananya agak sunyi. Oke, ini dia. Surga merobek salah satu kakinya dan menyerahkannya kepada Julian. Julian mengambilnya dan mulai mengunyahnya. Surga mengambil daging itu dan mulai mengunyahnya, dan tiba-tiba bertanya, Julian, apakah kamu punya keinginan? Sebuah permintaan. Julian melirik ke langit, berpikir sejenak, dan berkata, keinginan terbesar saya adalah perdamaian di Daxia dan kemakmuran untuk segala usia. Dan tujuan saya saat ini adalah membunuh naga, mengambil darah naga, menyelamatkan Sarah, dan lalu bersama Sarah pengasingan. Sejujurnya, aku sangat ingin mencari tempat tanpa siapapun dan tinggal bersama wanita yang kucintai selama sisa hidupku. Pulau seperti ini sangat bagus. Dan kamu? Dia melihat ke langit. Saya. Surga tersenyum tipis. Dia tidak berbicara. Karena tujuannya besar, dia takut berbicara akan membuat Julian takut. Tidak ada orang lain di sini, silakan. Julian juga ingin tahu apa yang dipikirkan surga. Surga kemudian menjadi serius dan berkata, saya ingin menjadi yang terbaik di dunia. Saya ingin semua orang di dunia menyerah kepada saya dan mendengarkan perintah saya. Itu saja. Julian tersenyum ringan dan berkata, kamu telah menjadi yang terbaik di dunia, dan semua orang di dunia menyerah kepadamu. Setelah mendengarkanmu, apa yang bisa terjadi? Bab 867, Manusia atau Orangutan. Jadi apa? Surga tiba-tiba berdiri, memandang Julian, dan berkata-kata demi kata, bagaimana menurutmu? No. Satu di dunia, ini no. Satu di dunia. Julian, jika kamu tidak berdiri di ketinggian ini, kamu tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya. Saya ingin semua orang di dunia mendengarkan saya. Anda tidak akan pernah memahami perasaan ini. Kamu sekarang adalah Raja Naga, di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang, tetapi ada orang lain di atasmu. Kamu tidak dapat memerintah semua orang, dan kamu tidak dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Julian tersenyum tipis. Dia tidak tahu apa artinya menjadi orang nomor satu di dunia. Dia hanya ingin hidup menyendiri bersama wanita yang dicintainya. Hanya saja banyak hal yang terjadi. Sekarang dia harus membunuh naga itu. Sudahlah. Surga duduk lagi dan berkata, kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu hal ini. Kamu tidak memahami manfaat dari kekuasaan dan kekuatan. Julian berpikir, saya pikir kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup sudah cukup. Tidak perlu mengejar terlalu banyak hal. Ya. Surga melirik Julian dan bertanya, kalau begitu izinkan saya bertanya, jika Anda hanya orang biasa, apakah menurut Anda Sarah akan jatuh cinta kepada Anda? Jika Anda hanya orang biasa, apakah akan ada orang seperti itu yang bisa membantu kamu? Sudah kubilang itu sama sekali tidak mungkin bagimu. Jika kamu hanya orang biasa, Sarah tidak akan jatuh cinta padamu. Kamu harusnya tahu ini. Saat kamu menikah dengan keluarga Hansel, kamu tidak mengidentifikasi dirimu sendiri. Bagaimana sikap Sarah terhadapmu? Bagaimana sikapnya saat dia tahu kamu adalah naga hitam? Itulah manfaat dari kekuasaan. Julian mendengarkan dengan seksama, dan dia tidak menyangkalnya. Karena apa yang surga katakan itu benar. Tapi, dia benar-benar tidak mengejar yang lain. Dia lebih suka menjadi orang biasa. Dengan cara ini, tidak akan ada kekhawatiran dan kekhawatiran terhadap urusan nasional. Kami tidak akan mengkhawatirkan keselamatan masyarakat. Hei, kenapa aku memberitahumu begitu banyak? Surga menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak banyak bicara. Julian juga tidak mengatakan apapun. Malam berlalu dengan tenang. Segera fajar menyingsing. Ini adalah sebuah pulau dan anginnya sangat kencang. Pepohonan di sekitarnya tumbang dengan keras. Julian, yang sedang duduk bersila, berdiri dan berkata, sudah hampir waktunya, ayo kita periksa dulu. Surga lalu berdiri.
Keduanya meninggalkan hutan bersama-sama dan berjalan menuju gunung tercepat dan tertinggi di depan. Julian berjalan di depan. Dengan satu langkah, dia muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Setelah mengambil beberapa langkah, dia sudah jauh dari area ini. Sky mengikuti dari belakang. Segera puncak tertinggi pulau itu muncul. Di depan ada jurang maut. Di dalam jurang, kabut putih mengelilingi mereka. Bahkan jika Julian dan Surga adalah pejuang yang kuat dengan penglihatan yang baik, mereka masih tidak dapat melihat dengan jelas. Julian menunjuk ke jurang di depannya dan berkata, menurut peta, ini adalah jurang naga. Jurang ini panjangnya lebih dari 300 km dan selalu terhubung ke laut. Jika naga itu benar-benar ada di dalam jurang ini, itu sangat mungkin. Pergi ke laut, ribuan tahun telah berlalu, dan saya tidak tahu apakah naga itu masih ada di sana. Surga melihatnya dan berkata, jika kamu ada di sana atau tidak, turun saja dan lihatlah dan kamu akan mengetahuinya. Saat dia berbicara, dia melompat dari tebing dengan satu lompatan tubuh. Julian melompat mengejarnya. Jurangnya sangat dalam, dan keduanya terus berjatuhan. Tak lama kemudian, muncul di bagian bawah. Dasar jurang sangat lembab, banyak rumput liar tumbuh di sana, dan berbau busuk. Zizi. Saat menginjak tanah, terdengar suara mendesis. Tanah lembab di tanah mengeluarkan bau hitam, yang sangat tidak enak dan menyengat. Surga mencubit hidungnya dan bergumam, sudah berapa lama tidak ada orang yang datang ke tempat ini. Julian berkata, terakhir kali seekor naga dibunuh mungkin lebih dari 1.300 tahun yang lalu, dan ini terjadi di laut. Tidak ada seorang pun yang datang ke tempat ini selama lebih dari 1.000 tahun. Mari kita lihat sekeliling dan lihat apakah naga itu ada benar-benar ada. Pasti ada tanda-tanda aktivitas di sini. Surga melihat sekeliling. Tempatnya terpencil, tidak ada tanda-tanda aktivitas biologis sama sekali. Pergilah ke sini. Julian menunjuk ke depan, lalu melangkah maju. Tak lama setelah berjalan, saya melihat tulang belulang beberapa hewan tak dikenal tergeletak di tanah, sebagian tulangnya relatif utuh, sebagian lagi berserakan di tanah, hanya menyisakan tumpukan tulang. Ini. Julian sedikit terkejut dan bertanya, kenapa ada begitu banyak tulang di pulau yang jarang berpenghuni ini? Surga berjongkok, mengidentifikasinya dengan hati-hati, dan berkata, ini bukan manusia, ini pasti hewan besar, tetapi apakah ada hewan sebesar itu di pulau ini, dan mengapa ada begitu banyak tulang di sini? Julian mengangkat kepalanya dan melirik. Di depan ada tembok batu. Ada rumput liar yang ditumbuhi rumput liar di sekitar dinding batu. Tulang-tulangnya hilang di sini. Julian melompat dan muncul di dekat dinding batu. Dia melihat lebih dekat dan menemukan ada jejak langkah kaki di sini. Meskipun tertutup oleh hujan, dia masih melihatnya. Ya Tuhan, kemarilah. Dia berbalik dan berteriak. Surga menyingkir dan muncul di samping Julian, bertanya, begitukah? Julian menunjuk ke tanah dan berkata, lihat, meskipun ada banyak rumput liar di sini, ada jejak langkah kaki, dan Anda dapat melihat bahwa rumput ini jelas telah diinjak-injak. Surga melihatnya dengan hati-hati, mengangguk dan berkata, itu benar. Apakah ada orang yang tinggal di sini? Julian melihat sekeliling, dan pada saat ini, dia menemukan ada sebuah gua di bawah dinding batu di depannya. Namun rumput liar di sekitar gua telah disingkirkan, dan terlihat jelas bahwa ada orang yang sering datang dan pergi ke sini. Surga juga melihatnya. Dia mengingatkan, mungkin ada orang yang tinggal di sini. Ayo pergi dan periksa, tapi hati-hati. Julian mengangguk. Keduanya meraba-raba ke depan. Segera dia muncul di pintu masuk gua. Swoosh. Begitu dia muncul di pintu masuk gua, terdengar suara angin kencang. Segera setelah itu, kekuatan mengerikan menyapu gua. Julian dan Surga dengan cepat mengerahkan Zenki mereka untuk melawan. Tapi kekuatan ini sangat kuat, dan keduanya terlempar. Julian mundur 100 meter. Surga didorong kembali ke dinding batu di kejauhan, terbentur dinding batu dengan keras, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Pada saat ini, Julian tidak peduli dengan langit. Dia tiba-tiba berbalik dan bangkit, menatap lurus ke depan. Seekor monster keluar dari gua di depan. Orang ini humanoid, namun memiliki rambut di sekujur tubuhnya, bahkan di wajahnya. Dari kejauhan terlihat seperti orangutan yang tingginya lebih dari 2 meter. Surga juga bangkit dari tanah, muncul di depan Julian, dan menatap simpanse yang berjalan keluar gua. Keduanya saling memandang. Julian bertanya dengan suara rendah, apakah ini manusia atau gorila? Saya tidak tahu. Surga berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun saya tidak tahu apakah ini manusia atau orangutan, yang pasti orang ini sangat kuat, sangat kuat. Ya. Julian memahaminya secara mendalam. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap bola, tapi terjatuh. Ini menunjukkan bahwa monster di depannya memiliki ki yang lebih kuat darinya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan keras, senior, kedua saudara kita datang ke sini secara tidak terduga. Mohon maafkan saya karena mengganggu Anda. Suara Julian bergema. Namun, pria berambut di seberang mereka menatap mereka berdua. Pupil matanya berwarna merah darah. Sepertinya hantu yang kuat. Meski wajahnya ditutupi rambut, Anda masih bisa melihat keraguan di wajahnya sekarang.
Bab 868, itu pasti alam ke-9. Meski wajah pria berambut itu ditutupi rambut, terlihat keraguan di ekspresinya. Julian memandang pria aneh di depannya. Pria ini begitu kuat sehingga hanya angin dari telapak tangannya yang dapat mengirimnya dan langit terbang menjauh. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti berada di puncak tangga 9 surga. Tidak, bukan ini. Dia sendiri adalah eksistensi di puncak tangga 9 surga. Sekarang orang ini telah melampaui dirinya dalam kekuatan energi sejatinya, dan kekuatannya pasti telah melampaui tangga Jiutian. Jadi, dia adalah alam ke-9. Memikirkan hal ini, Julian menarik napas dalam-dalam. Dia menatap tajam ke arah pria berambut di depannya. Pria itu diam, tidak sepatah kata pun. Setelah melihat Julian dan surga beberapa saat, dia berbalik dan pergi, memasuki gua, dan segera menghilang dari pandangan Julian dan surga. Julian kemudian berbalik dan melihat ke langit di belakangnya. Melihat masih ada darah di sudut mulutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apa kabar, kamu baik-baik saja?" Ini tidak serius, dia belum akan mati. Ekspresi surga serius. Dia sekarang juga berada di tangga 9 surga, dan dia menerima bahwa keterampilannya lebih lemah daripada keterampilan Julian. Tapi sekarang dia tidak bisa menerimanya. Di pulau di Laut Mangmang ini, ia bertemu dengan seorang pria aneh yang melukainya hanya dengan menahan angin. Dia ingin menjadi nomor 1 di dunia. Tapi sekarang, orang-orang yang lebih kuat darinya muncul satu demi satu. Dia merasa sangat tidak nyaman. "Apa yang kamu pikirkan?" Julian melihat ekspresi surga yang serius dan penuh perhatian. Setelah sedikit terkejut, dia tertawa, "Apakah kamu merasa tidak nyaman saat bertemu seseorang yang lebih kuat darimu sekarang?" Surga melirik Julian dengan ragu. Sepertinya bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Dia tidak bertanya, tapi Julian menebak apa yang dia pikirkan. Dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Mudah ditebak. Kamu bilang kamu ingin menjadi yang terbaik di dunia, tapi saat kamu berada di klan vampir, seseorang yang lebih kuat darimu muncul sebelumnya, dan sekarang ada satu lagi. Anda pasti berpikir lagi, apa yang salah dengan dunia ini? Akan ada begitu banyak orang kuat. Sebenarnya saya ingin memberitahu Anda bahwa ada dunia di luar dunia, dan ada orang di luar dunia. Sama sulitnya dengan mendaki ke langit untuk menjadi yang terbaik di dunia." "Oke, berhenti bicara omong kosong." Surga menjadi sedikit tidak sabar dan berkata, "Orang ini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mari kita ke sana dan melihat dulu." Dengan itu dia pergi. Julian langsung menariknya dan berkata, "Ayo kita pergi seperti ini. Apakah kamu ingin mati? Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Surga berhenti dan bertanya, "Kita akhirnya menemukan tempat ini, apakah kita akan menyerah?" Julian juga mulai berpikir. Orang aneh ini begitu kuat bahkan dia sedikit takut padanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Kamu di sini, saya akan pergi ke sana dan melihatnya." Mendengar hal itu, surga tiba-tiba menjadi tidak senang. "Julian, apakah kamu meremehkanku? Apakah menurutmu aku lebih lemah darimu?" Dia benar-benar merasa surga lebih lemah darinya dan khawatir surga akan dalam bahaya. Bagaimanapun, dia mengetahui kekuatan magis yang tidak dapat dihancurkan. Kekuatan magis ini dapat menempatkannya pada posisi yang tak terkalahkan. Dan bagaimana dengan surga? "Kenapa, kamu hanya ingin mati?" Julian melihat ke langit dan bertanya, bagaimana jika itu benar-benar pembangkit tenaga listrik 9 alam? Bagaimana jika dia benar-benar kejam? Apakah menurut Anda dapat melarikan diri dari pembangkit tenaga listrik 9 alam? Langit sunyi. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu melintasi 9 alam. Dia tidak tahu seberapa kuat 9 alam. Dan tuannya. Dia tahu bahwa tuannya sangat kuat, tetapi dia belum pernah melihatnya mengambil tindakan. Dia hanya tahu bahwa tuannya telah menguasai banyak keterampilan sihir yang menakutkan. Saya ingin tahu di negara bagian mana masternya berada. Dia belum pernah bertarung melawan orang kuat dari 9 alam, dan dia tidak mengetahui kekuatan 9 alam, tapi dia telah melihat orang kuat dari klan vampir melawan 14 pedang surgawi Julian. Dia percaya bahwa dia tidak bisa melawan 14 pedang surgawi. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Baiklah, saya akan menunggumu di sini. Berhati-hatilah." Julian tersenyum. Cuacanya tidak terlalu buruk. Setidaknya kalau dilihat dari masa pacarannya, dia tidak punya niat jahat, dia hanya ingin menjadi yang terbaik di dunia. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, meskipun saya tidak bisa mengalahkannya, saya bisa melindungi diri saya sendiri." Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan ke depan. Segera, ia muncul di pintu masuk gua. Pintu masuk gua tidak besar, tingginya lebih dari 3 meter dan lebar 2 meter, bagian dalamnya gelap gulita. Setelah sampai di pintu masuk gua, Julian menjadi berhati-hati. Dia dengan ragu-ragu berseru, "Senior, apakah Anda di sana? Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda." "Saya menelepon beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai janjimu dan masuk." Dia dengan ragu-ragu masuk. Baru saja mendekati pintu masuk gua. Swoosh! Tepuk tangan melanda. Kekuatan yang menakutkan memenuhi udara dari gua.
Julian dalam keadaan siaga penuh dan dengan cepat menghindar untuk menghindari angin palem yang menakutkan ini. Setelah angin palem, gua kembali tenang. Julian tidak berani mendekat dan berkata lagi, "Senior, bisakah kamu keluar dan mengucapkan sepatah kata pun?" Dia menunggu dengan tenang. Di dalam, tidak ada pergerakan sama sekali. Ada ekspresi serius di wajahnya. Kenapa dia tidak mengucapkan sepatah kata pun? Mungkinkah dia sudah terlalu lama tinggal di sini dan tidak ada yang berbicara, sehingga dia lupa berbicara? Julian tidak dapat memahami pertanyaan ini. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menerobos masuk dengan paksa. Dengan mengaktifkan teknik jantung 9 Jue, 9 helai ki sejati langsung muncul dari tubuh, dan 9 ki sejati dengan cepat berkumpul untuk membentuk ki sejati Tiangang. Segera setelah itu, dia menggunakan kekuatan sihir Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Kulitnya berubah saat ini, berubah menjadi warna perunggu, dan lingkaran cahaya berwarna tembaga muncul di permukaan tubuhnya. Julian sekarang seperti seorang Buddha kuno. Setelah mengaktifkan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan, dia langsung masuk. Swoosh! Angin palem kembali menyapu. Kali ini Julian bersiap. Dia mengerahkan seluruh energinya untuk melakukan perlawanan dengan paksa. Boom! Di pintu masuk gua, dua aliran energi sejati bertabrakan, dan kehampaan langsung meledak. Julian segera dipukul mundur. Hanya dengan paksa dia tahu seberapa kuat orang-orang di dalamnya. Dia dikirim terbang 100 meter jauhnya. Lengannya mati rasa karena shock. Darah di dalam tubuh mendidih, dan energi sebenarnya sedang bergejolak. Tenggorokannya terasa panas, dan seteguk darah muncrat. Tubuhnya jatuh ke tanah karena panik, dan dia hampir pingsan karena kesakitan. Butuh beberapa detik baginya untuk bangkit dari tanah. Meski tidak terluka di permukaan, namun skill lawannya begitu kuat hingga ia langsung terluka. Surga datang tepat waktu, melihat ke arah Julian yang muntah darah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apa kabar, kamu baik-baik saja?" Julian menyeka darah dari sudut mulutnya, melihat ke pintu masuk gua di depannya, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, "Bukan masalah besar, orang ini terlalu kuat, orang ini harus berada di alam ke-9. Sekarang Julian dapat yakin akan satu hal, yaitu orang-orang di dalam gua pastilah orang-orang kuat di 9 alam. Jika tidak, Anda pasti tidak akan mengalahkannya dengan satu gerakan. Bagaimana sekarang?" Surga memandang Julian dan berkata, "Jika orang itu benar-benar dari 9 alam, kita dapat menebak bahwa orang ini telah hidup lebih dari 1.300 tahun yang lalu hingga sekarang. Dia pasti bertahan lebih dari 1.300 tahun yang lalu. Karakter, ini menunjukkan darah naga itu benar-benar bisa membuat manusia hidup selamanya." Ucap surga semakin bersemangat. "Saya yakin pasti ada naga di sini." Bab 869, menghubungkan para ahli. Kalau bicara soal naga, ketika saya memikirkan keabadian, saya menjadi bersemangat. Tujuannya adalah menjadi nomor satu di dunia. Selama Anda bisa hidup selamanya, Anda akan memiliki kehidupan tanpa batas. Maka dia pasti akan menjadi orang nomor satu di dunia. Ini hanya masalah waktu. Oke. Julian takut surga akan terus berbicara, jadi dia menghentikannya tepat waktu dan berkata, "Saya tidak tahu apakah orang ini adalah orang yang bertahan ribuan tahun yang lalu. Lebih baik cari tahu identitasnya dulu." Surga bertanya, "Sekarang kita bahkan tidak bisa mendekati gua, dan orang ini tidak berbicara. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Tidak perlu terburu-buru." Julian sedikit menyerah. Dia melihat beberapa tulang putih tak dikenal di tanah, berpikir sejenak dan berkata, "Jika tebakanku benar, tulang-tulang ini pasti disebabkan oleh orang-orang di dalam gua. Dia adalah manusia dan dia akan lapar. Saat dia lapar, dia akan menangkap binatang untuk dimakan." Surga memutar matanya dan berkata, "Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Bahkan seorang pejuang kuno tidak dapat hidup tanpa makanan seumur hidup, kan? Sekarang kamu harus memberitahuku apa yang harus kita lakukan, kan?" Julian memikirkannya. Setelah beberapa saat, senyuman muncul di wajahnya. "Ya." Surga tidak sabar untuk bertanya, "Ada apa? Jangan terlalu sok dan segera beritahu saya." Julian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ambillah permainannya dulu." Tuhan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Julian, tapi dia masih mengangguk. Dia berbalik dan pergi. Julian mulai mengambil kayu bakar, dan kemudian mulai menyalakan api. Setelah dia menyalakan api, Tuhan mendatangkan hewan buruan. Ini adalah babi hutan. Sudah dikuliti. Dia datang dengan membawa babi hutan di pundaknya, melemparkannya ke tanah, dan berkata, "Aku punya barangnya untukmu." Julian mengangguk dan berkata, "Sekarang ambil rak dan mulailah memanggang daging." Surga berbalik dan pergi mengambilnya. Tidak lama kemudian, hal itu selesai. Mulailah memanggang babi hutan di atas api. Tak lama kemudian, bau daging tercium. Meskipun tidak ada bumbu, bahkan surga memiliki keinginan untuk memakannya setelah mendengarnya. Saat ini, Tuhan tahu apa yang ingin dilakukan Julian. Benar saja, saat itu, seorang pria berambut keluar dari gua. Dia mendatangi Julian dan surga, melihat barbeque di atas api dengan penuh semangat, menunjuk ke sana, dan kemudian banyak mengoceh.
Ketika Julian dan surga melihat saya dan saya melihat Anda, mereka berdua memiliki Ketika Julian dan surga melihat saya dan saya melihat Anda, mereka berdua memiliki garis hitam di wajah mereka. Gadget macam apa? Keduanya tercengang, tidak tahu apa yang dibicarakan orang aneh ini. Julian langsung merobek kaki babi dan menyerahkannya kepada pria berbulu itu. Pria berbulu itu melompat kegirangan. Setelah mengambilnya, dia memakannya dengan lahap dan segera menghabiskan tongkat pengendara babi. Setelah makan, dia tampak belum kenyang, dan memandang babi hutan di atas api dengan penuh semangat. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kekuatan muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini langsung menggulung babi hutan itu dan terbang menuju pria berbulu itu. Orang ini dengan cepat memeluknya. Dia tidak takut panas, jadi dia memeluk babi hutan itu dan mulai mengunyahnya. Tak lama kemudian, hanya tinggal beberapa tulang saja. Surga mengacungkan jempol dan berbisik, "Kamu masih punya jalan." Julian tersenyum bangga. Kemudian dia memandang pria berambut itu dan bertanya, "Pak Tua, siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini?" Akeong persen tanda pagar. Pria berambut itu banyak bicara. Tapi Julian tidak bisa memahami kata-katanya, begitu pula surga. Keduanya tampak bingung. Surga bertanya, apa yang dia katakan? Julian memutar matanya dan berkata, "Anda bertanya kepada saya, siapa yang saya tanyakan?" Pria berambut itu masih mengobrol. Sebaliknya, baik Julian maupun surga tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Julian berpikir lama, lalu dia mendapat ide dan mengeluarkan ponselnya untuk merekam apa yang dia katakan. Ponselnya menggunakan sinyal satelit, dan dapat menerima sinyal satelit bahkan di tempat terpencil sekalipun. Dia mengirimkannya kepada King Kotake di Jiangzhou, yang berada jauh di Daxia. "King Kotake, bantu aku menemukan beberapa ahli yang mahir dalam bahasa dari seluruh dunia untuk menerjemahkannya untukku." "Apa artinya ini?" "Ya." Setelah King Kotake menerima telepon Julian, dia segera pergi untuk membuat pengaturan. Sekitar 10 menit kemudian, Julian menerima telepon dari King Kotake. "Julian, ini adalah bahasa India kuno, bahasa lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kalimat yang Anda kirimkan telah diterjemahkan untuk Anda, tetapi ini hanya arti kasarnya." "Yah, aku mengerti." Julian menutup telepon dan kemudian menerima pesan dari King Kotake. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa, kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku bertanya padamu, katakan saja padaku." Setelah Julian mendengar pesan suara dari King Kotake, dia kemudian melakukan panggilan video ke King Kotake. "King Kotake, bantu aku menghubungi para ahli segera dan biarkan mereka berbicara dengan orang ini." "Oke, tunggu aku selama 3 menit." King Kotake segera pergi untuk membuat pengaturan. Segera, saya terhubung dengan para ahli. Julian memegang ponselnya dan mengarahkannya ke pria berambut itu. Pria berambut itu masih berbicara. Pada saat ini, ahli di Jiangzhou juga mulai berbicara. Apa yang dia katakan mirip dengan apa yang dikatakan pria berambut itu, dan Julian tidak dapat memahaminya. Pria berambut itu berhenti dan mendengarkan orang di telepon. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara lagi. Julian tahu bahwa mereka berdua sedang berbicara satu sama lain. Dia segera memberitahu surga yang memperhatikan dengan cermat di sampingnya, "Segera keluarkan ponselmu dan hubungi King Kotake. Aku ingin tahu dan memintanya untuk menerjemahkan percakapan keduanya kepadaku." Surga tampak tak berdaya dan berkata, "Anda adalah Raja Naga, dan ponsel Anda telah diproses secara khusus dan menggunakan sinyal satelit. Di lautan luas ini, Anda dapat melakukan panggilan, tetapi saya tidak bisa." "Baiklah." Julian tampak tidak berdaya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya memegang teleponnya. Percakapan ini berlangsung selama 7 atau 8 menit. 7 atau 8 menit kemudian, suara King Kotake terdengar di telepon. "Julian, panggilannya sudah selesai. Saya akan segera menerjemahkan percakapan ke dalam bahasa Mandarin dan mengirimkannya kepada Anda." "Ya baiklah." Julian menunggu dengan sabar. Pria berbulu itu meninggalkan tempat ini dan memasuki gua lagi. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Julian sekali lagi menerima pesan dari King Kotake. Dia membukanya dan mengklik mainkan. "Siapa kamu?" "Itu Raja Naga, santo pelindung Daxia kita." "Siapa Raja Naga itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diperbolehkan datang ke sini. Cepat pergi, kalau tidak hidupmu akan dalam bahaya." "Mengapa?" "Tidak perlu bertanya lagi." Julian mendengarkan lama sekali, tetapi itu semua adalah percakapan yang tidak relevan. Dia sedikit tertekan. Dia mengumpat dengan marah, pertanyaan macam apa yang ditanyakan orang ini. Apakah ini hanya hal biasa? Berantakan. Surga memandang Julian dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Julian berpikir sejenak dan berkata, "Sekarang saya yakin orang ini pasti selamat dari lebih dari 1300 tahun yang lalu. Orang ini pasti mengetahui nenek moyang klan darah, tapi mengapa orang ini terjebak di pulau ini?" "Superior. Aku bertanya padamu, apa yang harus kamu lakukan sekarang?" Tanya surga lagi.
Julian berkata, menurut apa yang saya inginkan, bagaimana kalau kita kembali dulu dan membawa dua ahli terjemahan. Bab 870, Kekuatan Orang Aneh. Julian tidak mengerti apa yang dikatakan orang-orang di pulau itu. Tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan orang ini sama sekali. Sesuai dengan apa yang ingin dia lakukan, dia ingin kembali ke Sungai Daxia dulu dan mencari dua orang ahli untuk datang dan berkomunikasi satu sama lain sehingga dia bisa mengetahui rahasia pulau ini. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Surga langsung menolak. Tidak perlu berkomunikasi dengan orang ini sekarang. Kita hanya perlu mengetahui apakah ada naga di pulau ini dan apakah ada naga di Jurang Maut. Cukup untuk memastikannya. Jika ada naga, kami akan melakukannya kembali dan atur pasukan besar. Para prajurit Sia kuno berkumpul untuk membunuh naga itu. Surga langsung mengutarakan pemikirannya. Julian berpikir sejenak dan berkata, "Oke, saya akan menunggumu di sini, kamu bisa memeriksanya sendiri." Julian duduk di atas batu di tanah, dikelilingi oleh api, dan berhenti berbicara. Tapi surga benar-benar pergi dan mulai mencari di dalam jurang. Julian melihat ke pintu masuk gua di depan dan berpikir. Dia berpikir, siapa ini? Apakah dia benar-benar bertahan lebih dari 1300 tahun yang lalu? Setelah berpikir sejenak, dia berdiri dan berjalan menuju gua di depan. Kali ini, pria berambut itu tidak menyerangnya. Julian masuk dengan selamat. Gua ini tidak terlalu besar. Luasnya hanya lebih dari 300 meter persegi. Ia menghadapi tumpukan rumput liar kering. Pria berbulu itu sedang tidur di rerumputan. Melihat Julian masuk, dia juga berbalik dan bangkit. Dia tahu bahwa Julian tidak mengerti apa yang dia katakan, jadi dia menunjuk langsung keluar gua dengan wajah lurus dan ekspresi marah. Dia tampak seperti jika kamu tidak pergi, aku akan menyakiti seseorang. Julian segera memberi isyarat yang menunjukkan bahwa saya tidak bermaksud jahat. Senior, saya baru masuk untuk melihat, tidak ada yang lain. Ah! Pada saat ini, pria berambut itu tiba-tiba meraung marah. Raungannya sangat menakutkan. Memekakkan telinga. Dan pupil matanya juga berubah dari hitam menjadi merah darah. Rambut hitam panjangnya berdiri saat ini. Seluruh tubuhnya tampak menjadi gila, dan dia bergegas menuju Julian dengan gigi dan cakarnya terbuka. Julian terkejut. Pada saat ini, dia merasakan aura mengerikan datang ke arahnya. Aura itu saja yang membuatnya gemetar ketakutan, dan itu membuatnya merasa seperti sebilah pisau tajam menusuk jantungnya, dan hatinya sakit. Pria berbulu itu mengangkat tangannya dengan marah dan memukul Julian dengan telapak tangannya. Ekspresi Julian sedikit berubah dan dia segera melarikan diri. Pria berbulu itu mengusirnya. Aku pergi, apa kamu serius? Setelah Julian melarikan diri dari gua, dia merasakan aura menakutkan di belakangnya. Dia berbalik dan melihat seorang pria berbulu mengejarnya. Dia mengutuk, berbalik dan lari. Dengan lompatan tubuhnya, dia melompat dari tanah dalam sekejap dan terbang menuju tebing. Pria berbulu itu mengusirnya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu gigih mengejarku kali ini? Julian bingung. Dia melarikan diri dengan cepat. Gemuruh. Di belakangnya, angin palem yang menakutkan menyapu ke depan. Setiap kali angin palem menghantam tanah, tanah pasti berguncang. Seluruh pulau seakan berguncang, seolah-olah akan terjadi gempa bumi. Julian melarikan diri ke pantai. Pria berbulu itu masih mengejarku. Brengsek. Julian mengutuk. Dia menghunus pedangnya tiba-tiba. Pedang naga pertama berkembang dengan cahaya pedang emas yang menakutkan. Julian memegang pedang naga pertama, dan auranya melonjak. Memegang pedang naga pertama, dia langsung menusuk. Namun, dia melewatkannya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia dipukul dari belakang. Mayatnya langsung terlempar, terbentur keras pada bebatuan di tepi pantai, lalu terguling ke air laut. Dia hanya merasakan sakit parah di punggungnya, yang menyebabkan dia kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Saat dia bereaksi, dia sudah muncul di air laut. Dia bergegas keluar. Swoosh! Seperti kolom air, tubuh itu mengalir keluar dari laut dan muncul lebih dari 50 meter di udara. Begitu muncul, saya merasakan angin palem yang menakutkan. Sial, kenapa cepat sekali? Julian diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Saat ini, dia tidak berani mengabaikannya. Dengan cepat mengaktifkan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Segera setelah diaktifkan, cetakan telapak tangan ilusi keluar. Lingkaran cahaya berwarna tembaga di luar tubuhnya langsung pecah, dan tubuhnya terlempar lagi. Saat dia terbang mundur, seteguk darah muncrat. Saat ini, surga tiba. Ketika surga melihat kekuatan magis Julian yang tidak dapat dihancurkan dipatahkan, dan melihat Julian dipukuli sampai dia muntah darah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, bagaimana bisa orang yang menderita 1000 luka ini menyinggung orang aneh ini. Saat ini, surga tidak berani tinggal lebih lama lagi, berbalik dan lari. Dia tidak berani tinggal lebih lama di pulau itu, jadi dia segera bergegas menuju tempat perahu diparkir tadi malam, naik ke perahu, melepaskan ikatan tali, mengaktifkan kinya, dan mengendalikan perahu untuk segera berangkat. Jauh dari pulau, dia berhenti sementara. Pertempuran sengit masih terjadi di depan.
Energi kemarahan yang mengerikan mengguncang air laut dan menimbulkan gelombang besar setinggi puluhan meter. Skill Julian didorong hingga ekstrim dan skill pedangnya digunakan secara ekstrim, namun dia tetap tidak bisa melukai pria berambut hitam itu. 14 pedang surgawi. Julian menggunakan gerakan pembunuhannya. 13 pedang energi substantif meletus dari pedang naga pertama. 13 pedang energi ini langsung menyatu dan berubah menjadi pedang substantif sepanjang 100 meter. Pedang ini terbuat dari energi pedang yang dikumpulkan. Ruang di sekitar pedang emas sepanjang 100 meter itu diguncang oleh kekuatan yang menakutkan, membuatnya terlihat sedikit terdistorsi dan tidak nyata. Julian memiringkan pedang di tangannya. Pedang emas setinggi 100 meter itu segera menebas pria berbulu itu. Saya melihat seorang pria berbulu berdiri di permukaan laut, dengan kaki ditekuk dan tangannya didorong ke atas dan secara horizontal. Di telapak tangannya, energi kemarahan yang mengerikan berubah, dan energi yang masuk dengan cepat membentuk perisai pelindung. Boom! Pedang emas sepanjang 100 meter langsung mengenai perisai pelindung Zenki. Air laut di sekitar tubuh pria berbulu itu langsung terguncang, dan lubang sedalam 1000 meter muncul di sekujur tubuhnya. Setelah lubang tersebut tenggelam, air laut bergulung membentuk gelombang besar setinggi ratusan meter. Tergantung. Melihat adegan ini, Julian mengutuk. Sialan, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa dengan mudah mengambil alih 14 pedang surgawi milikku? Pada saat ini, 14 hari surga Julian telah hancur. Pedang panjang yang dibentuk oleh energi pedangnya telah patah. Dia benar-benar kelelahan. Julian tidak menyerah. Memegang pedang naga pertama, tubuhnya bergerak mundur ke bawah, membentuk garis vertikal dengan pedang naga pertama di tangannya. Merangsang keterampilan mentalnya secara paksa, sedikit energi sejati berkumpul di tubuhnya lagi, dan energi pedang meledak dari pedang naga pertama lagi. Energi pedang menyerang penutup pelindung energi sebenarnya lagi. Energi sejati pria berburu itu sangat kuat. Bahkan jika Julian memegang pedang naga pertama dan mendorong energi sejatinya hingga ekstrim, dia tetap tidak dapat mematahkannya. Tubuhnya membeku di udara. Pria berambut itu melambaikan tangannya. Kekuatan mengerikan melanda. Tubuh Julian tersapu oleh kekuatan tersebut, dan dia terbang mundur lagi, jatuh dengan keras ke laut. Dikit jauh. Surga menjadi pucat karena ketakutan setelah melihat ini. Julian, jangan salahkan aku. Aku juga ingin menyelamatkanmu, tapi aku benar-benar tidak memiliki kekuatan. Kamu meminta restumu sendiri. Aku akan mundur dulu. Surga langsung mengaktifkan energinya dan mengendalikan kapal untuk segera berangkat, menjauh dari pulau. Julian hampir kehilangan kesadaran setelah jatuh ke laut. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali. Dia tidak berani muncul lagi dan terus menyelam lebih dalam ke laut. Saat ini, dia merasa harus pergi secepatnya dan keluar dari air. Kalau tidak, dia akan mati. Karena energi aslinya telah terkuras seluruhnya, saat ini ia tidak ada bedanya dengan orang biasa, hanya saja tubuhnya lebih kuat. Jika ia tenggelam ke dasar laut lagi, ia akan mati di wilayah laut tersebut. Bersambung.